Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Kembali berjumpa di Kompas Bisnis bersama saya Glenis Oktania. Saudara, di tengah infrastruktur yang belum merata, pertumbuhan ekonomi digital memegang peran penting dalam keberhasilan ekonomi yang sehat tahun 2022. Bagaimana cara meningkatkan daya saing digitalisasi Indonesia? Kita akan menuju Jakarta Convention Center, tempat gelaran Kompas 100 CEO Forum sedang diadakan. Ada Timothy Marbun yang akan berbincang dengan David Fernando Audi, Operating Partner East Ventures. Silakan, Timothy. Oke, terima kasih Glenis. Masih live kita dari CEO Forum, Kompas CEO Forum. Saat ini kita akan berbincang sedikit mengenai topik yang menurut saya sangat-sangat menarik untuk dibahas menjelang tahun 2022 nanti saat kita sudah mulai rebound atau recover dari apa kondisi ekonomi pasca pandemi. Saya saat ini sudah bersama CEO Representative Operating Partners dari East Ventures, Pak David Fernando Audi. Pak David, apa kabar? Saya baik, terima kasih Timothy. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan selamat datang di CEO Forum, juga sudah terlibat East Ventures di CEO Forum kali ini. Terima kasih juga. Kita akan melihat pembahasan-pembahasan yang sangat menarik. Tapi East Ventures terus terang buat saya sangat menarik juga melihat pergerakan dari East Ventures ini karena sangat exciting melihat teknologi-teknologi baru, metode-metode baru, dan East Ventures tampaknya berada salah satu menjadi penyokong dana terdepan dalam mencari bakat-bakat baru ini. Nah, yang saya ingin tahu portfolio East Ventures. Nah, saat ini fokusnya kemana, Pak David? Ya, sebenarnya East Venture itu sudah mulai 13 tahun yang lalu. Jadi memang topik mengenai digital, e-commerce, dan lain-lain itu baru ramai diperbincangkan 2-3 tahun belakangan ini. Namun kita sudah mulai berinvestasi di saat orang-orang belum pada tahu mengenai industri ini, yaitu sejak tahun 2008-2009. Dan kita sudah selama ini sudah berinvestasi di lebih dari 200 perusahaan, dan 4 diantaranya sudah menjadi unicorn, yaitu Goto, Traveloka, kemudian Zendit, dan Karo. Dan kita juga masih ada lagi nih 14 perusahaan yang akan menjadi unicorn. Jadi totalnya dalam 1-2 tahun ke depan, kita akan memiliki 18 atau lebih unicorn. Dan ini tentunya sangat exciting sekali. Ya. Mungkin sedikit mengenai East Venture, kami ini adalah sektor agnostic fund. Ya. Sektor agnostic artinya kami tidak fokus hanya dalam satu sektor tertentu saja, tapi tentunya semuanya adalah perusahaan teknologi. Jadi kita berinvestasi di teknologi sektor manapun selama itu berada dalam mandat kami, yaitu Southeast Asia. Karena saya lihat kan sebenarnya di F&B iya, di food chain juga iya, di pendidikan juga iya. Jadi sebenarnya untuk subsektornya tidak ada yang fokus sebenarnya, tapi lebih kepada yang penting berbasis teknologi. Itu sebenarnya. Ya, berbasis teknologi. Memang kita tidak spesifik fokus ke sektor teknologi tertentu, pokoknya teknologi. Namun tentunya karena e-commerce saat ini yang paling besar, ya otomatis kita paling banyak investasi kami adalah di e-commerce. Dan kemudian juga online travel agency. Dari 200 investasi tersebut, berapa sih yang East Ventures tanam di Indonesia? Berapa banyak perusahaan yang lokasinya atau pusatnya ada di Indonesia kemarin? Nah, karena sebenarnya kita ini Southeast Asia, tapi memang dalam kenyataannya pada prakteknya kita investasi di Indonesia itu 70-80% dari dana kelolaan kami. Total dana kelolaan kami itu saat ini sudah mencapai 1,2 billion dolar atau setara dengan 17 triliun. Dan 70-80%-nya itu kita investasikan di perusahaan teknologi di Indonesia. 70-80%. Kenapa Indonesia? Kenapa Indonesia? Ya, karena Indonesia ini pertama kita adalah negara terbesar di Southeast Asia dengan 270 juta penduduk, dengan sumber daya yang baik dan inovasi digital yang terus berkelanjutan. Maka Indonesia ini boleh dikata is the home of the unicorn. Sorry, nanti bisa dibantu. Ya, jadi ini home of the unicorn. Karena orang bilang untuk startup itu kan sebenarnya kan kita banyak melihat startup yang berhasil gitu. Tapi sejujur-jujurnya itu kalau kita lihat datanya, startup is not an easy business, bukan sesuatu yang mudah. Betul. Banyak kegagalan juga di startup. Bahkan kalau kita lihat angkanya di luar negeri untuk negara-negara khususnya negara-negara maju seperti Amerika itu kan keberhasilannya itu sebenarnya sangat-sangat rendah, malah bisa dibilang mungkin sampai 80% itu akan gagal startup itu. Benar nggak kok bahwa di Indonesia ini kondisinya berbeda? Ya, sekarang gini, memang bukan hanya startup, semua startup ya, bukan hanya startup teknologi, apapun itu, kalau kita
mulai bisnis itu pasti tidak mudah. Orang tuh cuma melihat dari, kalau sudah berhasil, orang cuma ngelihat dari luarnya aja, dari kulitnya aja, wah hebat ya. Tapi dia tidak tahu bahwa untuk mencapai itu butuh tekad dan perjuangan yang luar biasa, dan butuh pengorbanan juga. Banyak orang pengen sukses, tapi kalau disuruh susah nggak mau, maunya langsung sukses. Nah, di Indonesia untungnya ini startup kita banyak yang berhasil, ya, relatively rate of success ya lebih baik daripada negara-negara lain. Kenapa? Karena gini, Indonesia ini kan kita ini kan revolusi internet kita itu kan terjadi setelah negara-negara maju sudah melakukannya terlebih dahulu. Ya, contohnya Amerika, China, dan negara-negara Eropa. Nah, jadi apa yang kita lakukan di Indonesia itu kita namanya strategi time capsule. Time capsule yaitu kita melihat apa yang sudah berhasil, apa yang sudah diimplementasikan di negara-negara yang sudah melakukan melahirkan banyak perusahaan digital yang sukses. Jadi banyak yang kita bisa pelajari dari situ. Betul. Kemudian dari situ kita coba di Indonesia. Oh, ini di Amerika bagus nih, coba kita bikin di Indonesia. Nah, tentunya juga dengan lokalisasi tertentu ya. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi lokal atau yang sering kita sebut with local flavor. Itu karena itulah makanya lebih banyak rate keberhasilannya. Kalau kita lihat juga East Venture sekarang juga sangat fokus untuk merambah sektor ataupun bagian yang bisa mendukung kemajuan industri atau kemajuan dari ekonomi digital di Indonesia. Nah, seperti apa yang menjadi target dan bagaimana East Ventures bisa mendukung hal ini? Ya, bagaimana kita bisa mendukung agar terciptanya ekonomi digital yang kompetitif? Yaitu pertama, tentunya sebagai venture capital kita menyediakan dana untuk perusahaan-perusahaan startup agar perusahaan tersebut bisa merealisasikan ide dan rencananya. Ya. Kedua, kita bukan cuma menyediakan dana aja, tapi ketika kita berinvestasi, kita juga membimbing perusahaan itu. Kita membimbing, kita mengedukasi, kita membukakan jalan, kita menjadi mentor dan menjadi konsultan untuk mereka agar pertumbuhan mereka bisa sesuai dengan rencana dan di jalan yang benar untuk mencapai potensi yang maksimal. Terus kemudian kita juga selain itu, ketiga, kita juga membantu mereka untuk menjadi ibaratnya tuh mencari sinergi. Jadi kita selalu mendorong kolaborasi antar perusahaan teknologi yang kita invest dan juga tidak harus yang kita invest sama perusahaan teknologi lain. Kolaborasi antar sama perusahaan teknologi, sesama perusahaan swasta, dengan pemerintah, dengan berbagai pemangku kepentingan agar sinergi bisa tercipta. Ya, karena ini sekarang udah zamannya kolaborasi, udah beda, bukan zaman kompetisi. Kenapa? Sekarang ini tuntutan pasar semakin tinggi. Jadi setiap perusahaan itu dituntut untuk spesialisasi dan bukan generalisasi. Karena itu kita harus berkolaborasi supaya kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kita juga menjadi wadah bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan berkomunikasi, merepresentasikan mereka kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan agar tercipta iklim usaha, regulasi dan situasi yang kondusif supaya bisa mendorong pertumbuhan semua pihak dan mencapai ekonomi sehat 2022. Dan itu menentukan juga soalnya, bukan hanya dari effort dari setiap startup, tapi sebuah ekosistem itu juga harus terbangun. Betul, jadi kuncinya adalah menciptakan ekosistem yang berkesinambungan yang merupakan hasil kolaborasi dari para pihak. Salah nggak kalau misalkan banyak juga startup yang melihat bahwa venture capital seperti East Ventures ini menjadi salah satu jawaban atas ketimpangan akses permodalan atau kesulitan akses permodalan mereka gitu, khususnya mungkin ke bank atau akses permodalan lainnya begitu. Bisa seperti itu kah atau gimana? Jadi maksud East Ventures sebagai alternatif permodalan gitu? Karena ada ketimbangan akses permodalan itu khususnya untuk startup yang mungkin basisnya berbeda dengan kebanyakan industri yang sudah lebih. Saya paham maksudnya. Jadi ya memang begini, kalau misalnya untuk perusahaan startup, dia untuk kalau ke bank itu pasti nggak laku. Ya kan, pendapatan belum ada, bottom line masih rugi, cash flow masih minus. Jadi nggak mungkin dia mendapatkan pendanaan dari bank. Ya mungkin dia bisa mendapatkan pendanaan dari private equity bisa, tapi private equity juga biasanya meminta stake yang lebih besar, jadi controlling stake biasanya. Private equity biasanya dia akuisisi penuh, dia turn around. Nah, kalau venture capital kita bukan akuisisi, kita investasi. Kita investasi dengan stake minority. Tapi kita bukan hanya financial investor, kita juga berperan sebagai strategic investor. Dan kita berani mengambil resiko itu karena kita mengerti apa yang kita investasi. Karena makanya kita fokus di teknologi. Jadi kita bukan investasi di startup pabrik atau di startup pertambangan gitu, tidak. Kita memang fokusnya di sektor teknologi karena kita lebih mengerti mengenai resikonya dan kita lebih mengerti dengan bisnisnya. Maka kita bisa lebih berani untuk mendanai.
Jadi itu yang membedakan. Jadi lebih berani seharusnya memang venture capital itu. Nah, apa yang dilakukan oleh East Venture atau upaya East Venture untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara khususnya dalam menghadapi ekonomi digital di tahun 2021 dan menjelang 2022 ini agar persaingannya bisa berkompetisi juga dengan entah itu regional maupun dunia. Ya, tentunya apa yang kami lakukan itu adalah pertama kita harus menyediakan dana ya, yang seperti saya sebutkan tadi, bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki potensi, memiliki peluang ke depannya, kita menyediakan dana. Kemudian selain menyediakan dana, kita juga bimbing mereka, kita bantu mereka, kita bukakan jalan, kita bimbing supaya mereka bisa meraih potensi yang maksimal. Kemudian juga kan kita juga berperan sebagai wadah bagi mereka menyuarakan aspirasi, menyampaikan keinginan mereka agar bisa tercipta, dan kita juga berperan untuk komunikasi dengan berbagai stakeholder supaya tercipta iklim situasi yang kondusif dan suportif bagi perkembangan mereka. Oke. Nah, Pak David, saya ingin tahu menjelang tahun 2022 ini apa yang exciting Pak David lihat yang akan menjadi titik-titik yang menarik untuk diinvestasikan ataupun peluang-peluang yang ada di Indonesia untuk kedepannya, tanpa harus sharing rahasia dari East Venture sendiri ya, tapi apa yang exciting nih Pak untuk kedepannya dari Indonesia? Ya, saya kira ini tahun depan, tahun 2022 ini luar biasa menarik karena yang terjadi selama 2020, yaitu selama kita mengalami pandemi, itu adopsi digital tuh meningkat luar biasa. Karena orang-orang tuh terpaksa harus mengadopsi digital. Ya, kalau kita nggak bisa pakai aplikasi, kita nggak bisa order makanan online, sedangkan restoran tutup semua. Terus kita juga nggak bisa daftar ini itu, gitu. Makanya semua orang tuh terjadilah adopsi dan akselerasi yang dipaksa karena pandemi. Nah, yang terjadi sekarang ini bukan cuma internet infrastruktur yang sudah meluas, tapi juga pengguna internet yang lebih banyak lagi, jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, contohnya di Tokopedia sebelum pandemi itu hanya ada 7 juta toko yang sudah dikumpulkan selama belasan tahun. Tapi kemudian ketika pandemi dalam 8 bulan 7 toko itu menjadi 11 toko. Jadi orang-orang merchant terpaksa buka toko karena misalnya tokonya ditutup. Karena toko tutup, dia terpaksa harus buka toko digital. Orang-orang yang tadinya beli barang fisik juga pada tutup, terpaksa beli barang online. Nah, saya kira 2022 ini akan sangat menarik karena terutama karena adopsi digital ini, dan juga gini, e-commerce semakin besar di Indonesia. Dan e-commerce itu merupakan gerbong digital. Karena dengan e-commerce yang besar ini, bisnisnya makin besar, dia akan menarik gerbong-gerbong subsektor teknologi yang lain. Contohnya dengan misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain-lain, itu ada tercipta bisnis derivatif, yaitu bisnis logistik. Bisnis logistik juga ikut menikmati. Ikut besar juga. Betul. Terus kemudian bisnis e-commerce enabler seperti Circlo yang sering disebut the Shopify of Indonesia, itu juga jadi booming. Dan masih banyak lainnya. Ya, bisnis software as a service dan lain-lain. Jadi ini akan meningkatkan bukan cuma akselerasi digital, tapi akselerasi ekonomi. Ini apakah itu preview bahwa East Ventures akan juga fokus ke e-commerce untuk tahun depan atau kalau hanya kita salah memang satu? sudah e-commerce memang sudah merupakan portfolio kita, dan karena memang saat ini e-commerce adalah sektor teknologi yang paling besar, karena itu ya kita memang banyak daripada kapital kita yang diinvestasikan di e-commerce gitu. Nah, namun kedepannya saya kira akan lebih banyak lagi sektor yang lain yang akan lebih besar yang ditarik oleh gerbong e-commerce ini. Itu yang harus kita perhatikan untuk tahun depan. Pak David Fernando Audi, terima kasih banyak waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Pak David Fernando Audi adalah CEO Representative Operating Partners di East Ventures. Dari Kompas CEO Forum, saya kembalikan kepada Anda, Glenis. Moti Marbun langsung dari Jakarta Convention Center.